Halo semuanya, kembali bertemu dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan mengenai pembelajaran perilaku konsumen, yaitu bab 6 mengenai persepsi konsumen dan informasi. Langsung saja, pengertian persepsi konsumen merupakan suatu proses yang membuat seseorang memilih, mengorganisasikan dan menginterpretasikan rangsangan-rangsangan yang diterima menjadi suatu gambaran yang berarti dan lengkap tentang dunianya. Kemudian ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi persepsi tersebut. Yang pertama, faktor internal. Faktor yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan kebutuhan psikologis, latar belakang, pendidikan, alat indera, saraf, atau pusat susunan saraf kepribadian, dan pengalaman penerimaan diri serta keadaan individu pada waktu tertentu. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersepsikan atas orang dan keadaan. Intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya. Kemudian, proses persepsi konsumen. Terdapat 3 tahap dalam proses tersebut, yaitu tahap pertama, exposure, suatu proses penyerapan informasi mengenai suatu produk yang melibatkan panca indera konsumen seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perabaan. Yang kedua, tension, merupakan tahap di mana konsumen mengolah informasi yang telah ia dapatkan pada tahap sensasi. Dan tahap ketiga, interpretation, adalah pengambilan citra atau pemberian makna oleh konsumen terhadap suatu produk. Terdapat beberapa faktor juga yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam menginterpretasikan pesan, yaitu yang pertama, penampilan fisik. Penampilan fisik ini sering membuat konsumen keliru menginterpretasikan suatu objek pemasaran. Yang kedua, stereotip. Stereotip ini adalah prasangka, mengacu pada kecenderungan dalam menilai seseorang ke dalam kategori tunggal atau pada satu kelas. Kemudian yang ketiga, ada isyarat atau tanda-tanda yang tidak relevan. Konsumen cenderung menggunakan isyarat yang tidak relevan untuk memberikan makna suatu stimuli. Yang keempat merupakan kesan pertama. Kesan pertama ini pada saat bertemu pertama kali dan mendapatkan sarapan serta layanan yang mengesankan. Persepsi tersebut timbul karena adanya stimulus atau rangsangan dari luar yang akan mempengaruhi konsumen melalui kelima alat inderanya, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan sentuhan. Kemudian proses persepsi konsumen yang pertama ada seleksi. Seleksi ini kan proses persepsi diawali dengan adanya stimuli yang mengenai panca indera yang disebut sebagai sensasi. Ada 2 faktor yang merupakan karakteristik stimuli yang dapat mempengaruhi pemilihan konsumen dalam memilih stimuli yang akan diperhatikan, yaitu yang pertama, faktor dari stimuli itu sendiri. Yang A, perbedaan yang mencolok. B, kebaruan. C, intensitas. Yang D, besarnya ukuran. E, warna. Kemudian dari faktor internal ada selektif, perhatian bertahap secara perseptual. Kemudian proses persepsi konsumen ini juga ada yang namanya pengolahan atau pengelolaan. Ketika seseorang melakukan penilaian, orang tersebut mencoba menilai berdasarkan sebab internal maupun eksternal. Yang pertama ada kekhasan, menunjukkan perilaku yang berbeda dalam situasi yang berbeda. Yang kedua, konsensus, respon yang sama dengan orang lain untuk situasi yang sama juga. Yang ketiga, konsistensi, merespon dengan cara yang sama dari waktu ke waktu. Kemudian lanjut, pengertian citra. Citra adalah total persepsi terhadap suatu objek, dalam hal ini berkaitan dengan perusahaan dan produk serta merek, yang dibentuk dengan memproses informasi dari berbagai sumber setiap waktu. Citra terdiri dari beberapa. Yang pertama, citra merek.
Citra merek ini atau brand image merupakan representasi dari keseluruhan persepsi terhadap merek dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu terhadap merek. Yang kedua, citra toko. Citra satu toko merupakan faktor fungsional dan faktor fisiologis. Yang ketiga adalah citra perusahaan. Ketika konsumen mempunyai pengalaman yang baik atas penggunaan berbagai merek produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan, maka konsumen akan mempunyai citra yang positif atas perusahaan tersebut. Kita lanjut kepada pengolahan informasi. Pengolahan informasi pada konsumen terjadi ketika salah satu panca indera konsumen menerima input dalam bentuk stimulus. Stimulus ada beberapa tahapan atau beberapa tingkat, dimulai dari pemaparan, perhatian, pemahaman, penerimaan, dan retensi. Model pengolahan informasi. Model pengolahan informasi terdiri dari 3 elemen penting, yaitu yang pertama, penyimpangan informasi. Penyimpangan informasi ini merujuk pada tempat di mana informasi disimpan. Pada umumnya, ruang penyimpanan informasi terdiri dari 3 macam, seperti perekaman sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Yang kedua, proses kognitif. Proses kognitif ini adalah kegiatan mental yang membantu informasi untuk dikirim dari suatu memori ke memori yang lain. Proses kognitif ini terdiri dari berbagai proses seperti perhatian, persepsi, repetisi, pengkodean, dan pemanggilan kembali. Media televisi merupakan kombinasi dari pernyataan pesan yang didengar sekaligus dilihat sehingga terasa lebih hidup, realistis, dan merangsang indera konsumen. Beberapa kelebihan media televisi jika digunakan sebagai media penyampai pesan iklan antara lain. Yang pertama, komunikator bisa sebagai komunikasi untuk menjangkau penonton yang luas dengan satu pesan iklan. Kedua, efisiensi biaya. Yang ketiga, televisi memanfaatkan penglihatan, suara, gerak, dan warna untuk menampilkan pesan iklan. Yang keempat, televisi memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat karena masyarakat lebih mempercayai televisi sebagai media rujukan. Dan kelima, televisi dapat mencapai target pasar. Pengolahan informasi, stimuli atau rangsangan. Stimuli atau stimulus merupakan bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi individu. Stimuli sendiri terdiri dari 2 bentuk, yaitu stimuli pemasaran dan stimuli lingkungan. Adapun stimuli pemasaran merupakan setiap informasi atau stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi konsumen. Produk dan komponen-komponennya seperti kemasan, isi, ciri-ciri fisik adalah stimuli utama. Yang kedua, stimuli lingkungan. Stimuli fisik yang didesain untuk mempengaruhi keadaan lingkungan merupakan kondisi yang terjadi saat itu atau kondisi harapan yang diperkirakan terjadi. Kemudian, pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu perubahan dalam perilaku yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman masa lalunya. Konsumen memperoleh berbagai pengalamannya dalam pembelian produk dan merek produk apa yang disukai. Konsumen akan menyesuaikan produk perilakunya dengan pengalamannya di masa lalu. Pembelajaran konsumen ada beberapa elemen dasar dalam pembelajaran konsumen. Yang pertama, motivasi merupakan kondisi penting harus ada pada individu yang belajar. Yang kedua, isyarat atau dapat dikatakan tanda-tanda. Isyarat merupakan rangsangan yang memungkinkan individu lebih terarah dalam mengarahkan perilakunya pada motif. Yang ketiga, respon. Respon adalah individu terhadap isyarat. Reaksi individu terhadap isyarat. Yang keempat, penguatan adalah segala sesuatu yang diberikan kepada individu yang belajar untuk memperkokoh respon yang sudah dibentuk.
Dalam pembelajaran konsumen itu ada yang namanya pengkondisian klasik. Pengkondisian klasik ini menurut teori Pavlov, psikologi sosial, pembelajaran yang dikondisikan terjadi jika stimulus tertentu yang dipasangkan dengan stimulus lain yang mendatangkan tanggapan yang dikenal menimbulkan tanggapan yang sama jika digunakan sendiri juga. Kemudian pembelajaran asosiasi kognitif. Pembelajaran asosiasi kognitif yaitu bukan perolehan dari refleksi baru, tapi merupakan perolehan dari pengetahuan baru. Pengkondisian ini merupakan pembelajaran yang diakibatkan oleh keterbukaan terhadap berbagai hubungan di antara berbagai peristiwa di dalam lingkungannya. Keterbukaan tersebut menimbulkan berbagai harapan mengenai struktur lingkungan tersebut. Berbagai studi menemukan bahwa pengkondisian mendorong perhatian pada merek yang diiklankan dalam promosi berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih.